Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit diabetes ya. Penyakit diabetes hubungannya dengan rongga mulut. Saya ingin membahas tentang gejala-gejalanya. Gejala yang sering atau mudah didapati pada penderita diabetes. Saya akan membahas suatu gejala atau manifestasi dari penyakit diabetes mellitus pada rongga mulut. Gejala-gejala yang sering muncul di rongga mulut pada penderita diabetes ya. Nah, apa saja sih yang sering dialami oleh penderita diabetes di rongga mulutnya? Jadi ada beberapa kondisi atau bahkan suatu kelainan di rongga mulut yang bisa menggambarkan bahwa seseorang itu kadar gula darahnya tinggi. Apa saja sih? Yang paling sering, yang pertama nih ya, kalau kita sebagai dokter gigi, kalau bertemu dengan seseorang yang memiliki gejala khas, gejala umum, kadang-kadang kita bisa menebak itu. Bisa menebak ini kayaknya penderita ini atau pasien ini kayaknya gula darahnya tinggi deh. Jadi kadang-kadang kita dokter itu bisa memprediksikan, menebak ya, memprediksikan atau menduga bahwa seseorang ini memiliki gula darah yang tinggi atau di atas normal. Yang paling sering kalau pertama kali kontak itu yang mudah diamati atau yang mudah dideteksi, pertama bau mulutnya khas. Bau mulutnya khas, kadang-kadang itu ya agak manis-manis gitu aromanya. Yang pertama, jadi ada kekhasan, ciri khas khusus. Kemudian kalau pada rongga mulutnya, jadi yang pertama itu pada saat kita kontak pertama itu misalnya dengan berkomunikasi ngomong aja itu kadang sudah bisa nampak ya dari bau mulut. Baunya khas. Kemudian pada pemeriksaan rongga mulutnya itu lebih khas lagi nanti bau rongga mulutnya. Biasanya nih kalau orang diabetes biasanya giginya banyak yang berlubang. Pada kondisi-kondisi seperti itu aromanya itu sering menunjukkan atau menggambarkan kondisi gangren. Jadi baunya itu bau khas gangren ya. Itu dari bau mulut. Kemudian pada pemeriksaan itu yang sering ditemukan keradangan pada jaringan lunaknya. Nah, keradangan itu banyak variasinya, banyak macamnya. Bisa berupa gingivitis, radang pada gusi, atau bahkan sering sariawan. Jadi itu bisa nanti kita dapatkan informasi melalui anamnesa, informasi dari pasien biasanya sering sariawan kayak gitu. Jadi kondisi di rongga mulutnya sering radang. Radangnya itu bisa karena bakteri, bisa juga karena jamur. Nah, kalau karena jamur itu gejalanya atau ciri-cirinya biasanya keputihan di rongga mulutnya atau pada lidahnya. Jadi warnanya keputihan gitu ya, ada bercak-bercak putih kadang-kadang ya. Kalau kandidasisnya atau keradangan karena jamurnya agak parah, di lidah itu warnanya biasanya lebih putih dan biasanya terjadi kayak kotor gitu ya, bukan kayak emang kotor ya di lidahnya. Kemudian rongga mulutnya kering, jadi serostomia itu suatu kondisi kering pada rongga mulutnya yang disebabkan karena air liurnya dia berkurang. Produksi air liurnya berkurang atau air liurnya lebih kental dan lengket gitu ya. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Jadi yang paling sering kadang rasa mulut yang kering itu juga bisa menyebabkan pasien merasa seperti panas. Bersensasi. Jadi sensasi rasa panas kayak terbakar gitu ya, seakan-akan karena disebabkan
keringnya rongga mulut tadi. Nah, selain itu yang sering juga dengan kondisi air liur yang menurun, otomatis akan mengurangi fungsinya sebagai lubrikasi, sebagai pelumas di rongga mulut, sehingga pasien itu akan mengalami rasa tidak nyaman kalau makan karena kering ya, rasa tidak nyaman atau bahkan sulit makannya itu mungkin bisa jadi lebih lama karena produksi air liurnya dia lebih sedikit, dan ini otomatis mempengaruhi metabolismenya juga. Selain itu, kalau serostomia akan meningkatkan risiko bau mulut tadi. Jadi beresiko bau mulutnya itu jadi seperti lingkaran setan ya. Dengan kondisi diabetes yang tinggi akan mengalami serostomia. Serostomianya akan menyebabkan bau mulut, dan bau mulutnya ini pun disebabkan karena jadi baunya kayak aseton gitu ya. Jadi itu memang salah satu produk dari penderita diabetes itu baunya seperti itu memang ya. Nah, kalau serostomia ini meningkatkan risiko gigi berlubang dan meningkatkan risiko karang gigi. Jadi kalau sudah gula darahnya tinggi harus lebih sering-sering check up ke dokter gigi rongga mulutnya ya. Selain itu, yang sering juga yang didapati dan yang paling mudah dideteksi oleh dokter gigi adalah gigi goyang. Jadi ada beberapa gigi goyang, goyangnya tidak hanya pada satu gigi. Biasanya yang sering mengalami kegoyangan itu rahang bawah duluan. Jadi ada beberapa gigi rahang bawah, terutama gigi depan, mengalami kegoyangan, bahkan dia bisa tanggal dengan sendirinya. Nah, itu beberapa kondisi yang sering dialami. Keradangannya itu bisa berupa sariawan juga, jadi mudah luka. Jaringan lunaknya mudah luka, entah itu di lidahnya atau di bibirnya atau di pipinya. Dia sering luka yang menyebabkan sariawan. Sariawannya itu frekuensinya lebih sering dan penyembuhannya lebih lama. Itu karena adanya gangguan pada pembuluh darahnya, pada penderita yang gula darahnya tinggi. Semakin tinggi, keluhan-keluhan itu semakin sering didapati. Jadi seperti itu ya sahabat Dentalia, beberapa gejala yang menjadi keluhan yang muncul di rongga mulut pada penderita diabetes mellitus atau pada penderita kencing manis atau gula darah yang tinggi. Oke, itu yang bisa kita bahas kali ini. Yang mengalami gejala-gejala tersebut belum terdeteksi gula darahnya, alangkah baiknya segera cek ke dokter gigi untuk ngecek kesehatan gigi dan mulutnya, juga ke dokter umum atau dokter penyakit dalam untuk ngecek kadar gula darahnya. Oke, semoga bermanfaat dan silahkan di-share kepada sahabat atau kerabat Anda. Terima kasih, saya Dr. Gigi Holilia Saifiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Di jantung kota ada klinik yang ramah.